Oke, jadi di mata kuliah pilihan di tempat kita kan sebenarnya ada dua motivasi ya buat teman-teman untuk mengambil mata kuliah pilihan. Yang pertama karena untuk pemenuhan syarat ya jumlah SKS minimal yang harus ditempuh, dan yang kedua karena memang meminati mata kuliah tersebut. Dan mata kuliah pilihan itu kan juga terkait dengan beberapa prospek kerja yang bisa dipilih teman-teman ketika nanti Anda sudah lulus. Jadi paling tidak ini buat teman-teman yang saya kira ya 2018 ini waktu Anda mungkin hanya sekitar 1,5 tahun ya di percobaannya. Jadi harus segera menentukan langkah Anda ke depan seperti apa, harus segera menentukan pilihan karir ke depan mau seperti apa, karena masing-masing pilihan karir itu akan sangat menyesuaikan bagaimana Anda beraktivitas di kampus ya. Makanya teman-teman besok tidak hanya untuk mengejar IPK, ijazah, tapi sebaiknya juga melakukan pengembangan diri. Dan itu harus selalu disesuaikan dengan target kerja Anda besok mau seperti apa, mau kerja di mana, mau bidangnya apa, kemudian apa langkah yang harus Anda lakukan. Ini penting buat buat target ya. Kalau Anda belajar pengembangan karir, ya ada mata kuliah juga ya. Langkah-langkah atau aktivitas yang Anda sekarang lakukan di perkuliahan itu seharusnya sudah diarahkan menuju ke target Anda ke depan. Oke, di mata kuliah ini nanti kita akan membahas ya. Saya coba untuk sedikit merefresh teman-teman terkait dengan mata kuliah kita, dan ini bisa dikatakan sebagai mata kuliah yang bisa menjadi pilihan teman-teman untuk kerja besok. Ya, artinya gini, pilihan untuk kerja di bidang psikologi itu kan sebenarnya sangat banyak, teman-teman. Anda bisa memilih, ya, Anda cari informasi, lowongan, dan sebagainya. Masing-masing bidang di psikologi itu punya prospek kerja masing-masing. Di klinis, perkembangan, PIO, masing-masing punya prospek bekerjanya. Nah, di PIO ini menjadi salah satu prospek kerja yang memang sering kali dibutuhkan ya di dunia industri, bagian rekrutmen dan seleksi. Ini paling tidak teman-teman sudah tahu kondisinya, sudah tahu gambarannya bahwa di setiap perusahaan itu ada bagian yang namanya HRD, ya, bagian yang bertugas untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Nah, yang dikelola apa? Yang dikelola cukup kompleks, teman-teman. Dari mulai si karyawan masuk sebagai karyawan, ya, kemudian bekerja, memberikan pelatihan dan sebagainya, kemudian mengelola dari sisi kesejahteraannya, sampai mungkin mengurusi ketika dia pensiun atau keluar dari pekerjaannya. Jadi tugasnya HRD di perusahaan ya sangat berat, cukup berat ya. Mungkin bukan berat ya, tapi lebih ke menantang ya. Karena prospek kerja di PIO ya fokus Anda ke perusahaan. Anda bertugas atau mungkin melakukan kegiatan pengolahan SDM. Biasa kita sebut dengan HRD. Nah, teman-teman mungkin sekali bisa ngecek di video saya sebelumnya ya, bahwa HRD ini cukup banyak teman-teman bidangnya. Ini perlu dipahami, kalau Anda pengen jadi HRD itu setidaknya punya sedikitnya 5 bidang kerja. Dan di masing-masing perusahaan itu akan sangat menyesuaikan kondisi di perusahaan seperti apa. Jadi gini, ini teman-teman bisa melihat materinya ya. Ini mungkin ada beberapa yang agak lama loadingnya. Nanti saya rekam juga rekamannya ini diskusi kita, jadi bisa disaksikan kembali. Oke, gambarnya gini teman-teman. Kalau di sebuah perusahaan yang namanya HRD itu kan banyak bidangnya ya. Saya pernah menyampaikan di video paling tidak ada 5 bidang yang ditangani HRD. Yang pertama rekrutmen seleksi, yang kedua pengembangan atau pelatihan, ya pengembangan karyawan. Yang ketiga personalia, ini ngurusi administrasi, ngurusi kontrak, gaji, lembur, BPJS dan sebagainya. Kemudian kita tahu ada bagian pengembangan organisasi, ini bikin sistem untuk pengolahan SDM.
ada yang kelima, itu ada bagian umum atau bagian general affair. Ini seperti bagian rumah tangga. Beberapa perusahaan bagian rumah tangga tergabung di HRD, tapi juga ada yang terpisah ya dari HRD. Nah, 5 bidang ini itu kalau perusahaannya masih perusahaan yang berkembang, jadi perusahaan yang masih kecil ya, itu biasanya Anda merangkap semuanya, teman-teman. Tapi kalau perusahaannya sudah berkembang, sudah besar, sudah stabil, sudah settle, itu biasanya Anda sebagai seorang HRD hanya menangani satu bidang saja. Oke, misalnya gini, contohnya. Bisa dilihat ya, teman-teman ya, di layar. Ini adalah satu contoh prospek kerja di bagian HRD. Jadi penamaan untuk di bagian HRD itu akan sangat menyesuaikan dengan job deskripsi masing-masing pekerjaannya, teman-teman. Kalau misalnya di tempat Anda atau mungkin di perusahaan Anda hanya mengerjakan rekrutmen seleksi saja, itu namanya staff recruitment atau recruiter. Berarti di pekerjaan Anda di perusahaan, ya Anda hanya mengerjakan, hanya fokus ke bagian rekrutmen seleksi tok. Artinya, Anda hanya mengurusi dari awal membuka lowongan kerja, melakukan seleksi administratif, sampai melakukan seleksi secara psikotes atau wawancara, ya hingga akhirnya menempatkan karyawan sesuai dengan posisinya. Itu yang akan Anda lakukan hampir setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya. Jadi kalau misalnya Anda kerja di bagian staff recruitment, bagian rekrutmen seleksi, ya wes Anda hidup mati akan ngurusi rekrutmen seleksi. Ya, ini biasanya kenapa kok bagian ini menjadi penting? Nah, Anda bayangkan ya, satu perusahaan sampai 3.000 karyawan, sampai 4.000 karyawan, itu kan lalu lintasnya karyawan kan sangat cepat, sangat mobile. Ada yang keluar perusahaan, ada yang resign, ada yang pensiun, ada yang naik jabatan, ada yang pindah bagian, mutasi misalnya, atau mungkin ada pengembangan perusahaan baru, sehingga setiap bulannya bisa jadi ada beberapa posisi yang kosong di struktur karyawannya. Sehingga tugasnya bagian staff recruitment itu mengisi kekosongan tadi, teman-teman. Jadi biasanya setiap bulan nanti teman-teman kalau kerja di bagian rekrutmen seleksi itu akan mendapatkan gambaran atau laporan mengenai kebutuhan pegawai di perusahaan Anda. Itu gambarannya. Misalnya katakanlah Mas Sena ini misalnya. Mas Sena kerja di Alfamart misalnya. Kita tahu ya, Alfamart sekarang di setiap kota ada, bahkan setiap pelosok pun sudah menyebar Alfamart. Artinya, pengembangan usaha harus selalu diimbangi dengan ketersediaan jumlah SDM. Sehingga Mas Sena, posisi sebagai seorang staff rekrutmen di Alfamart itu sangat penting. Karena tugasnya Mas Sena harus terus mengisi kebutuhan pegawai. Jadi, untuk mengisi kekosongan pegawai, itu bisa jadi karena tadi, karena mungkin beban kerja, karyawan resign, dan sebagainya, tapi juga bisa karena pengembangan perusahaan. Nah, Anda kerja di spesial sambel, bagian rekrutmen, tahu ya, SS. SS di Jogja aja, itu kan udah banyak banget. Ya, mungkin di kota lain ada buka lagi SS yang lain. Warung stik misalnya. Warung stik nggak cuma di Jogja kan. Di kota-kota kecil aja di sekitar Jawa Tengah sudah banyak. Artinya, usaha terus berkembang. Dan sebagai staff rekrutmen harus terus bisa menyediakan kriteria atau mungkin karyawan sesuai dengan kriteria. Jadi tugasnya spesifik ya. Kalau di rekrutmen seleksi, itu teman-teman dari ngurusi lowongan kerja, kemudian milih ya, sampai kemudian menentukan karyawan yang cocok, yang sesuai dengan kriteria. Karena bisa aja orang yang melamar di tempat Anda, di perusahaan Anda, belum tentu sesuai dengan kriteria. Begitu, ya. Oke, contoh yang lain misalnya, teman-teman. Ini juga, ya. Ini di ISH. ISH ini grupnya Telkom, teman-teman. Ya, jadi penyedia jasa layanan internet, ya, Infomedia Solusi Humanika. Ini juga ada posisi rekrutmen staff. Jadi nanti mungkin setelah ini ya, setelah ini bisa coba buka di Google, mau di Google, mau di Jobstreet, mau di Instagram,
ya lowongan rekrutmen itu udah banyak banget. Makanya kan prospek kerja di sana sangat besar. Apalagi masa pandemik ini ya. Masa pandemik mungkin besok pas kalian sudah lulus, itu insya Allah sudah normal ya kondisi perusahaannya. Sehingga banyak perusahaan yang coba untuk terus mengembangkan diri. Dan kebutuhan karyawan mungkin akan semakin banyak ya, karena ya orang butuh kerja, perusahaan terus berkembang, terus stabil, normal. Nah, makanya perhatikan dulu kalau besok Anda mau jadi HRD, itu apa bagiannya. Nah, beda dengan yang ini, teman-teman. Ya, ini hanya tertulis staf HRD dan GA. GA ini General Affair ya, bagian umum. Nah, biasanya kalau misalnya ada lowongan atau ada jabatan yang hanya bertuliskan staf HRD, itu berarti yang dikerjakan semuanya, teman-teman. Jadi Anda di perusahaan tersebut itu nggak cuma ngurusi rekrutmen seleksi, tapi juga ngurusi semuanya. Yang ngurusi pelatihannya, yang ngurusi rekrutmen seleksinya, kemudian yang ngurusi nanti untuk analisis jabatannya, ngurusi promosi, karir, dan sebagainya. Makanya ini tergantung kondisi perusahaannya. Biasanya perusahaan yang masih berkembang itu ya dirangkap-rangkap kerjaannya. Tapi nek perusahaan sudah stabil, sudah settle, ya Anda hanya mengerjakan satu bidang rekrutmen saja. Itu gambarannya yang nanti akan kita pelajari selama satu semester di rekrutmen dan seleksi, dan semoga ini bisa menjadi bekal yang cukup ya, karena kalau saya menganggap mungkin nggak cukup, karena Anda butuh pengembangan lagi, butuh pelatihan lagi. Kalau misalnya mau jadi seorang rekrutmen seleksi, saya kira butuh banyak hal ya. Anda bisa ngecek di sini, saya kira teman-teman. Ada berapa ketentuan, ada berapa kriteria yang harus Anda penuhi kalau besok mau jadi seorang recruiter. Misalnya, sangat menguasai alat tes psikologi dan teknik wawancara. Ini penting, karena Anda nanti melakukan seleksi karyawan. Anda dari psikologi, tentu melihat dari sisi psikotesnya. Pelajari alat tesnya, apa aja yang Anda pelajari. Ada kognitif, ada non-kognitif, ya. Ada IST, ada grafis, ada Replin, ada Pauli, ada IPPS, Papikostik. Itu saya kira Anda terus harus mengembangkan diri. Karena alat tes itu, apa ya, istilahnya, menjadi kemampuan yang wajib, ya, sunah muakat, itu harus Anda kuasai sebagai seorang calon rekrutmen. Ya, karena itu yang menjadi pembeda ya dari jurusan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya mengenai konsep atau mungkin ruang lingkup rekrutmen seleksi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Monggo. Ada yang mau ditanyakan bisa dibuka aja mute-nya. Nanti bisa disampaikan aja. Silahkan. Ada mungkin teman-teman yang mau ditanyakan dulu. Semoga tertarik ya. Semoga Anda suka ya dengan mata kuliah ini, karena ini ya sekali lagi karena ini mata kuliah pilihan, ini tergantung peminatan masing-masing. Mungkin ada yang berminatnya nggak di rekrutmen, nggak di HRD, nggak di PIO, it's okay, nggak masalah. Ini bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman. Mungkin ada yang pengen di bagian pendidikan, pengen jadi guru BK, pengen jadi guru TK, PAUD, dan sebagainya. Atau mungkin pengen yang di klinis, ya, jadi asisten psikolog misalnya. Atau yang mungkin pengen jadi dosen, perlu S2 dulu misalnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, ini setidaknya bisa menambah nambah bekal, nambah wawasan, karena kalau saya sih mikirnya buat teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak keterampilan yang kita kuasai, insya Allah nanti akan lebih mudah untuk cari pekerjaan, teman-teman. Karena di kondisi yang seperti sekarang ini memang dituntut mahasiswa harus terus kembangin diri ya. Keterampilan, kemampuan, harus kembangin diri, harus punya sesuatu hal yang lebih spesifik, karena itu bisa menjadi penolong Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan nanti di dunia kerja. Oke, monggo ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu.
sampai sejauh ini? Assalamualaikum Pak, boleh izin bertanya? Monggo, Mas Ena, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, terima kasih. Tadi kan telah disampaikan beberapa poster terkait apply lamaran itu Pak. Nah, saya itu ingin menanyakan Pak, ketika nanti misal menjadi kita tuh seorang HRD, nah itu kan ada berkas lamaran tuh via email ataupun via surat amplop itu kan ya Pak, misalkan ke PO Box atau gimana perusahaan itu. Nah, pertanyaannya tuh, kalau misalkan offline, kirim ke perusahaan itu kan ada berkas. Nah, biasanya tuh HRD tuh tidak mengkonfirmasi balik kepada itu Pak, calon yang mendaftar kerja. Jadi setelah ada lamaran tuh tidak diinformasi bahwa berkasnya tuh tidak lolos. Nah, itu tuh kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah ada kayak ketentuan tiap perusahaannya beda-beda atau gimana gitu? Kasih Pak. Oke, makasih Mas Ena. Ya, jadi gini Mas, ada beberapa kondisi perusahaan, itu perusahaannya itu kan bisa dikatakan cukup besar Mas. Perusahaannya sudah besar, sudah ternama, sehingga orang punya ketertarikan lebih untuk mendaftar di suatu perusahaan. Jadi perlu dipahami sama teman-teman, terkadang bagian rekrutmen setiap bulannya, kalau misalnya kita membuka lowongan pekerjaan, ya tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaan yang dikatakan sudah ternama, seperti mungkin Alfamart, seperti bank misalnya, seperti Astra, Garuda, dan sebagainya, itu yang masuk lamaran mungkin bisa ratusan email atau ratusan berkas. Jadi, terkadang karena mungkin untuk mempersingkat waktu dan memudahkan kerja staf rekrutmen, pada akhirnya bagian rekrutmen itu agak sadis untuk memilih bagian-bagian atau memilih calon pelamar yang sesuai dengan kriteria. Makanya kalau teman-teman belajar analisis jabatan, itu ini harusnya sebagian besar sudah pernah ngambil ya. Ada job deskripsi, ada job spesifikasi. Di job spesifikasi itu nanti keluar ketentuan, keluar kriteria yang harus dicari sama rekrutmen untuk menentukan karyawan yang terpilih. Nah, terkadang saking banyaknya pelamar-pelamar yang sudah masuk, ya, dan katakanlah ada 100 pelamar yang sesuai dengan kriteria, itu hanya 10 pelamar, sisanya 90 orang itu dianggap tidak memenuhi kriteria. Memang kondisinya ada beberapa perusahaan yang mengirimkan kiriman balik, ya, kirim email balik atau mungkin katakanlah lewat WA atau SMS, ya, bahwa Anda untuk saat ini belum sesuai dengan kriteria perusahaan, ya. Itu bisa aja dilakukan sama si HRD. Cuma terkadang saking sibuknya, saking dikejar targetnya, pada akhirnya beberapa HRD tidak sempat untuk mengirimkan balik ke pelamar. Dan seharusnya ketika pelamar mau ngelamar ke suatu perusahaan, harusnya tahu diri ya. Ketika Anda mau ngelamar di perusahaan, pastikan bahwa sosok diri Anda, kemampuan Anda, pribadi Anda, itu paling tidak mendekati dengan kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, dibutuhkan staf HRD, lowongan HRD, minimal S1 psikologi. Anda jurusan S1 agroteknologi, ya nggak bakal dipilih. Ya karena Anda dari agro, mutlak. Ya, jadi ada berapa kriteria itu sudah mutlak. Nah, misalnya nyarinya dari S1 psikologi, ya wes, yang dipilih dari S1 psikologi. Ya, makanya kalau misalnya di jenjang atau mungkin di tahapan akhir biasanya menjelang penerimaan, katakanlah dari 100 pelamar, disortir 10, diambil 5 misalnya, terus diambil 3. Nah, 3 orang ini kan biasanya mendekati kriteria. Itu kalau misalnya tidak terpilih, itu beberapa HRD menyampaikan permintaan maaf ya bahwa si orang tersebut belum sesuai dengan kriteria. Biar nggak nunggu-nunggu. Karena kadang ada beberapa pelamar yang sampai sebulan nggak keterima, 2 bulan nggak ada informasi dan sebagainya. Jadi teman-teman, ini buat besok sih, kalau misalnya sudah lulus, ya coba untuk melamar sebanyak mungkin ke beberapa perusahaan. Ya, tapi jangan asal ngelamar ya. Tapi juga pahami perusahaannya, pahami posisi atau pekerjaannya. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba dipanggil sama perusahaan, nggak kaget harus ngapain. Gitu ya, Mas Ena ya. Tergantung HRD-nya, ya, tergantung perusahaannya. Kadang perusahaannya besar, ya itu kadang nggak sempat kita. Karena saking banyaknya pelamar yang masuk.
Tapi kalau sudah mendekati ke tahapan akhir, itu biasanya diberikan informasi. Oke, teman-teman, saya coba untuk menyampaikan proyek kita ya. Jadi, sekalian saja, ini kan harapan saya sih teman-teman belajar rekrutmen seleksi nggak cuma belajar teorinya, nggak cuma kita belajar apa ya membaca saja, tapi ini adalah mata kuliah pilihan atau mata kuliah khusus yang saya kira Anda perlu melakukan praktek biar lebih paham teman-teman. Karena ini paling tidak ya ini semoga bisa menjadi tambahan pengalaman dan wawasan ya. Karena kalau saya mikirnya kalau hanya diberikan teori saja kok kayaknya nggak masuk. Harus melakukan, harus ada praktek atau aktivitasnya. Oke, jadi gambarannya teman-teman. Nah, ini contoh ya. Contoh poster informasi lowongan kerja. Jadi besok teman-teman, kalau Anda kerja di bagian rekrutmen seleksi, itu ya bikin kayak gini. Ya, bikin poster, ya, kemudian menentukan kualifikasi, kemudian menentukan target, ya, Anda melakukan publikasi, promosi lowongan kerja. Jadi ini salah satu yang nanti akan dikerjakan sama teman-teman ketika di bagian rekrutmen. Jadi ya Anda seperti sales, Anda seperti marketing, tapi sales kanu ya, istilahnya sales pekerjaan ya. Kalau misalnya mungkin jual makanan minuman gampang, Anda jual teh kotak gampang, teh kotak gampang, ya. Anda jual nasi bungkus gampang, nasi bungkus gampang. Nah masalahnya yang Anda jual ini lowongan kerja, pertimbangannya banyak ketika orang mau lamar kerja. Nggak cuma soal gaji teman-teman, ya, nggak cuma soal duit ketika orang mau cari pekerjaan. Banyak pertimbangannya, ya dari posisi pekerjaannya, dari lokasi kerja, dari nama besar perusahaan, dari karirnya misalnya. Ini yang harus Anda jual nanti ke perusahaan. Makanya teman-teman, besok ketika kerja di rekrutmen seleksi, harus pahami, cermati kondisi perusahaan Anda. Cari kelebihan-kelebihan yang bisa ditawarkan ke calon karyawan ketika Anda melakukan rekrutmen. Kalau misalnya Anda kerja di perusahaan yang besar, insya Allah ya, amin, ya, itu akan sangat mudah bagi Anda. Ya, misalnya Mas Sena kerja di bagian Astra, di perusahaan Astra bagian HRD, itu akan sangat mudah buat Mas Sena karena orang udah tahu Astra, ya, karena persepsinya, image-nya kerja di Astra itu gajinya gede, karirnya bagus, kesejahteraannya bagus, atau misalnya katakanlah Anda kerja di Garuda Food atau di Garuda Indonesia misalnya, itu perusahaan bagus kan, di Pertamina misalnya, boro-boro kan, itu perusahaan favorit mertua itu. Jadi Anda akan sangat memudahkan Anda kalau perusahaannya itu besar. Tapi nek perusahaannya masih tergolong menengah, ya, dan perusahaannya kurang ternama di kalangan calon karyawan, itu PR Anda. Piye carane orang bisa tertarik kerja di perusahaan Anda. Nah, oke, ini nanti yang akan kita kerjakan teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mengadakan atau mungkin akan melaksanakan kegiatan praktek ini. Ini adalah kita bikin praktek yang sederhana aja ya. Jadi saya coba ngambil praktek, ngambil konsep yang lebih sederhana aja ya, karena ini juga saya yakin teman-teman juga banyak mata kuliahnya juga, banyak tugas mungkin. Nih yang semester 6 juga banyak mata kuliah. Jadi saya coba untuk sedikit menyederhanakan konsepnya. Jadi yang pertama nanti ya teman-teman saya minta untuk bikin kelompok ya, bikin kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan saya berikan satu contoh, satu posisi pekerjaan. Ya, bisa macam-macam. Ya, bisa satpam, bisa mungkin resepsionis. Nah, ini tergantung. Kemudian setelah itu teman-teman membuat job deskripsi dan job spesifikasi. Ini kalau misalnya ada yang belum tahu, nanti bisa cek video saya di bagian analisis jabatan. Ini kalau misalnya Anda sudah ngambil anajab, insya Allah lebih mudah. Tapi misalnya Anda belum ngambil, nanti bisa dicek ya di video saya. Bahwa kalau misalnya kita mau bikin semacam kriteria, ya kriteria atau standar karyawan yang bisa kerja
di posisi itu, kita perlu bikin job deskripsi sama job spesifikasi. Job deskripsi itu uraian tugasnya, dan job spesifikasi itu persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh orang tersebut untuk bisa kerja di posisi itu. Nanti insya Allah setiap pertemuan kita bertahap aja, ya. Jadi harapannya setiap pertemuan ada progresnya, dan harapannya nanti ketika teman-teman sudah melakukan presentasi itu sudah komplit ya. Oke, setelah itu menentukan standar kriteria karyawan. Nah, kalau misalnya sudah menentukan standar, menentukan kualifikasi, baru Anda kemudian membuat poster informasi lowongan kerja. Nah, setelah itu, Anda bikin aja strategi untuk bagaimana menyebarluaskan informasi lowongan kerja. Nanti, insya Allah di setiap tahapan kita kuliah, nanti bahasan yang nanti kita akan pelajari, itu nanti akan sangat menentukan akan sangat menyesuaikan ya, dengan konsep tahapan rekrutmen ini. Kemarin kita sudah belajar analisis jabatan, minggu depan kita belajar kompetensi, nanti kita belajar metode dalam rekrutmen, baru kita belajar tentang tahapan seleksi. Nah, ini proses nanti di praktek, teman-teman. Ini nanti saya rekam ya. Ini saya rekam, nanti bisa dicek kembali, teman-teman. Yang pertama, silakan nanti teman-teman buatlah kelompok, ya, satu kelompok 6-7 orang. Nanti silakan ditulis aja di grup, ya. Nanti misalnya kelompok 1, siapa, kelompok 2, siapa, ya. Intinya 6-7 orang, ya. Kemudian, masing-masing kelompok, nanti saya berikan satu posisi jabatan, ya. Jadi bisa apa aja. Jadi gambarannya besok, ya. Ini kalau sudah kerja beneran ya di perusahaan ya. Nah, kamu udah kerja beneran di perusahaan sebagai rekrutmen, bisa jadi setiap bulan kita merekrut atau mungkin mencari lebih dari satu karyawan. Karena semakin banyak perusahaan, semakin gede sebuah perusahaan, itu kan kebutuhan karyawan semakin banyak. Makanya bisa aja nih Anda kerja di perusahaan besar, 1 bulan aja, itu mungkin Anda harus mencari sekitar 50 orang. Ya, nyari 50 orang yang siap kerja itu nggak gampang, teman-teman. Anda harus mencari strategi yang cocok untuk bisa merekrut 50 orang. Ya, 50 orang dari beberapa jabatan ya. Nah, ini sebagai gambaran aja, ini baru satu jabatan. Ya. Oke, kalau sudah diberikan satu jabatan, nanti kita susun job deskripsi dan job spesifikasi secara singkat saja, ya secara umum aja. Baru kemudian menentukan kriteria, ya sehingga menentukan kualifikasi tadi ya, S1 psikologi, mungkin perlu ada fisiknya, tinggi badan, perlu ada kemampuan apa misalnya, mungkin perlu berat badan ya, monggo nanti silahkan. Ya. Kemudian Anda bikin poster lowongan kerja, ya, bikin poster semenarik mungkin. Nah, nanti kita targetkan setelah UTS, ya, itu setiap kelompok nanti privat, ya, nanti presentasi dengan saya. Artinya, nanti yang di forum Zoom, ini konsepnya seperti tadi, perilaku konsumen, ya, bagi yang tadi ikut perilaku konsumen, bahwa nanti setiap kelompok privat Zoom dengan saya untuk diskusi hasil prakteknya. Nah, hasil diskusinya nanti saya coba untuk konversi ke YouTube. Sehingga kelompok lain yang belum atau mungkin belum berkesempatan maju presentasi bisa melihat diskusi lewat video tersebut. Ya, kalau misalnya katakanlah habis UTS hari Senin jatahnya kelompok 1 untuk presentasi. Ya wes, nanti yang presentasi yang ikut Zoom hanya kelompok 1 saja. Gitu ya. Nanti kalau sudah, baru nanti saya konversi ke YouTube, nanti saya share di grup. Nah, minggu depannya misalnya kelompok 2, Zoom dengan saya. Jadi per pertemuan gitu ya. Oke, gambarannya nanti untuk di UTS ya tetap ada tes tertulis ya. Kemudian untuk di UAS itu hanya mengumpulkan laporan saja. Tapi nanti ada nilai keaktifan, ada nilai praktek di setiap presentasi kelompoknya. Jadi kita paling enggak ada 4 komponen nilai ya. Ada UTS, UAS, praktek, dan keaktifan.
Ya, ini mohon kerjasamanya teman-teman. Ya, ini apa ya? Ini ya menurut saya ini akan sangat berguna buat teman-teman nanti kalau misalnya udah lulus ya, karena ya ini mungkin materi yang saya berikan tidak sekomplit banget. Ini perlu Anda pelajari terus teman-teman. Karena kalau cuma satu semester, cuma 14 pertemuan, kok mungkin tidak cukup ya. Anda perlu belajar yang lain dulu, apa ya, yang lain juga, belajar alat tes, belajar bagaimana diwawancara, observasi, ya, mata kuliah di semester 3, 4, 5 bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Oke, ini gambarannya teman-teman. Ya, nanti untuk kelompok saya harap minggu ini sudah terbentuk ya, sehingga minggu depan nanti setiap kelompok sudah saya berikan satu contoh posisi, satu contoh jabatan, sehingga nanti setiap minggu paling tidak kita ada progresnya ya. Ada progres untuk praktek. Nanti harapannya ya teman-teman lebih terstruktur sih kerjanya. Nanti kalau misalnya langsung tiba-tiba pas UTS dikerjakan, ya takutnya nanti nggak tercapai ya. Oke, ini mungkin gambarannya teman-teman ya. Nanti bisa disaksikan kembali videonya. Ini saya rekam. Nanti kalau misalnya terdapat hal-hal yang mau ditanyakan kembali, nanti monggo silakan bisa di chat di grup. Ya, insya Allah saya terbuka terus untuk diskusi mengenai mata kuliah rekrutmen seleksi. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, matur nuwun semuanya. Ya, salam sehat. Ya, semoga kita selalu berada di lindungan Tuhan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yes. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya live ya. Sukses.